Isi atau dalam kondisi tertentu saja. Baik, jadi ini dalam prinsip mubadalah itu bahwa kesalingan itu bisa dilakukan untuk semua hal ketika memiliki kemaslahatan, bahwa suami bisa berganti peran sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini mengurus rumah tangga begitu, tapi bukan dalam rangka melahirkan dan lain-lain, tapi dalam rangka mengurus rumah tangga. Sama halnya juga istri bisa berganti peran di dalam mencari nafkah, bahkan bisa menjadi pencari nafkah inti begitu. Karena sebagaimana kita tahu, dianjurkan ketika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti itu atau tidak? Misalnya suaminya mampu, ya kan, tanpa istri membantu, kebutuhan keluarga itu sudah bisa dipenuhi oleh suami. Apakah dalam kondisi seperti itu istri juga dianjurkan untuk juga membantu perekonomian keluarga? Pertanyaan saya. Dianjurkan selama memang tadi itu Pak Dokter, jadi bisa berganti peran dalam kondisi baik. Ya, maksud saya tuh gini, Pak Muin, kita ini ya cari kerja aja sudah susah ketika persaingan itu antar lelaki saja, ketika artinya pelamar pekerjaan itu didominasi oleh para kaum lelaki saja, itu cari kerjaan itu susah ketika persaingan itu didominasi antara kaum lelaki. Tapi kalau ini ya sesuai dengan apa yang itu direkomendasikan oleh Pak Muin, bahwasanya ketika suaminya pun berkemampuan mapan secara ekonomi, istri juga dianjurkan untuk bantu perekonomian keluarga. Saya bisa membayangkan betapa ini pencari kerja ini, terus kemudian persaingan ini kan bukan saja antar sesama, didominasi antar sesama lelaki, tetapi juga perempuan akan berbondong-bondong juga dia mencari pekerjaan berdasarkan dengan anjuran apa artinya anjuran disertasi. Karena begini Pak Muin, ya saya tanyakan gitu kan, ini saya untuk memastikan bahwasanya Pak Muin bisa nggak mempertahankan bahwasanya memang pendekatan mubadalah ini adalah sebuah pendekatan yang memang ideal, ya kan, pada zaman Rasul. Nah, sekarang kan dalam hukum Islam sebenarnya praktek mubadalah itu sudah terjadi belum? Sudah. Makanya dalam kasus nafkah ini kan juga jelas begitu. Apa contohnya pada zaman Rasul bahwasanya mubadalah itu sudah terjadi? Ada seorang sahabat namanya Zainab di dalam hadis ini, dia mengadu kepada Rasulullah, tapi lewat beberapa sahabat minta ditanyakan bahwa dia itu memberikan nafkah kepada suami, kemudian kepada anak. Nah ini suaminya ini namanya Abdullah, yang perempuan ini Zainab. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Bahwa yang dilakukan itu adalah termasuk sedekah dan zakat. Maka kemudian dia mendapat pahala juga begitu. Maka dalam kondisi apapun, maka saya rasa bahwa konteks mubadalah ini kan ya kita kalau yang paham itu relatif mudah ya Pak Dokter. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Bapak tim penguji dan yang ada di sini itu paham. Bahkan meskipun tidak memahami konsep atau teori mubadalah, sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang sudah melakukan relasi mubadalah ini. Ya. Jadi dia resiprokal. Dulu ada satu riwayat kan gitu kan, dulu pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Kita kenal namanya itu adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya beliau ini ya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara ekonomi. Maka istri beliau yang bernama Ra'itoh dalam riwayat itu disebutkan itu bekerja di luar rumah memenuhi kebutuhan keluarganya karena suaminya itu tidak mampu. Tapi kan ini potret Ibnu Mas'ud dengan istrinya ini Ra'itoh kan dalam posisi ketika Ibnu Mas'ud ini kan dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Maka Rasulullah SAW pun tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh istri beliau yang bernama Ra'itoh itu. Maka tadi kembali lagi kepada pertanyaan saya, ya
dalam kondisi ketika suami itu mapan, apakah memang istri ini juga harus dianjurkan untuk membantu suami dari sisi ekonomi? Itu apa harus seperti itu? Sebenarnya kalau dalam konsep kita itu netral itu Pak Dokter. Jadi dalam kondisi tertentu itu hanya berbagi peran saja begitu Pak Dokter. Selama bahwa itu memberikan kemaslahatan bagi ketahanan keluarga. Oke. Kasus misalnya istri seperti yang banyak terjadi, ya kan, dalam penelitian ini. Dia menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi. Karena suaminya tidak bisa memenuhi, ya kan, kebutuhan ekonominya. Itu istri yang menggugat cerai suaminya karena faktor ekonomi ini secara hukum agama ya. Itu disalahkan. Makanya dalam perspektif atau di dalam konsep hukum positif memang diperbolehkan. Oke, hukum Islam boleh nggak? Dosa nggak istri menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi? Suaminya tidak bisa menafkahi atau kurang dalam menafkahi. Dosa nggak istri itu ketika dia gugat cerai suaminya karena faktor ekonomi? Dosa. Dosa. Ketika dalam posisi bahwa memang suami memang dalam kondisi tidak mampu atau dalam kondisi tertentu tadi Prof, misalnya kasus kena pandemi. Kemudian dia bukannya membantu begitu, tapi kemudian menggugat cerai. Kamu Pak Fathul Muin mengatakan bahwasanya dosa. Apa dasar hukumnya? Karena dia zalim. Jadi dia hanya maunya enaknya doang begitu. Pas posisi suaminya dalam kondisi ini. Bacalah kisah Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan ekonomi dalam keluarga, bacalah itu sirah Nabi. Ya kan? Nabi Muhammad SAW dengan istri yang banyak itu, sejarah mencatat itu secara kondisi ekonomi tidak pernah itu Nabi itu dalam kondisi ekonomi yang mapan. Nabi itu tidak pernah. Ya, dia gadaikan itu baju besinya itu hanya untuk beli gandum. Ya kan? Nabi itu. Dia pinjam duit dari seorang sahabat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Ya. Tapi tidak pernah itu terjadi perceraian antara Nabi dengan para istri-istrinya itu. Tapi Nabi menyadari seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mukri, kalau wanita itu tidak senang dengan materi itu perlu dipertanyakan itu. Nabi itu menyadari betul. Ada sepertinya ketidakpuasan dalam diri beberapa istri Nabi karena keterbatasan dari sisi pemenuhan pada aspek ekonomi. Nabi menyadari betul itu. Apalagi pasca perang, ghanimah, harta perang itu kan rampasan itu kan didapat. Tapi itu kan peruntukannya bukan untuk Nabi. Nabi jatahnya itu sedikit. Dengan rampasan yang banyak itu tidak kemudian serta-merta kondisi ekonomi Nabi itu kemudian berubah dari keterbatasan menjadi kemapanan, tidak. Maka ngomong-ngomong di luar, di belakang Nabi, di antara istri itu terjadi dan Nabi tahu itu. Ya kan? Informan Nabi itu malaikat Jibril. Nah ini malaikat Jibril, Muhammad tuh istri kamu itu. Apa istilah Rasulullah kalau kata orang Cirebon itu. Ya kan gitu kan, ngambil Rasulullah itu apa ya kan? Dia ngomongin kamu lah ini kenapa? Apalagi dibandingkan dengan kaisar, ya kan gitu kan. Kita ini apa ini udah lama jadi istri tapi nggak berubah juga dari sisi kemapanan ekonomi. Maka pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan satu ayat. Ya kan? Satu ayat. Jadi kalau kamu bilang tadi dosa, maka saya pertanyakan dasar hukumnya itu apa dosa? Hukum positif saja membolehkan. Hukum Islam juga membolehkan. Bahkan kalau kita membaca ada satu ayat turun, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamil. Itu Nabi katakan kepada istri-istri kamu, kalau memang mereka menginginkan kemapanan duniawi, banyak materi, katakan kepada mereka tapi secara baik-baik. Mari para istri, saya akan beri kalian mut'ah. Ya, mut'ah. Dan saya akan ceraikan kalian secara baik-baik kalau kalian mau cerai. Tadi itu hak istri itu. Ketika tidak terpenuhi, ya kan, secara materi kemudian menggugat cerai, itu hak istri. Ya kan? Walaupun itu bukan pilihan yang bijak, tapi itu adalah hak.
Maka saya pikir berlebihan kalau kemudian ada gara-gara istri menggugat cerai gara-gara ekonomi kemudian dia dihukumi berdosa, berdolim dengan suaminya, ya kan? Walaupun gugatan cerai itu sebenarnya itu bukan pilihan. Makanya ketika istri-istri Nabi itu ditawarin, kalau kalian mau pisah karena kalian tidak senang, ya kan, secara ekonomi pun artinya terbatas kan itu kan, saya ceraikan secara baik-baik. Tidak ada satupun istri Nabi setelah ayat itu disampaikan kemudian dia mempertanyakan lagi kepada Nabi berkaitan dengan ekonomi. Jadi intinya itu begini, Pak Fathul Mu'in, ya, terlepas dari tawaran reinterpretasi ayat dan hadis dengan pendekatan mubadalah tadi, saya sebenarnya lebih cenderung kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, ada satu tips yang diajarkan oleh Al-Quran, ya kan? Dan insya Allah kalau tips ini benar ada pada kedua pasangan, pada satu pasangan suami istri, yang namanya perceraian itu tidak akan terjadi. Dalam Al-Quran itu tidak ada surat An-Nikah, walaupun banyak ayat berbicara tentang An-Nikah. Tetapi ada dalam Al-Quran itu satu surat namanya surat At-Tolak, surat perceraian. Surat At-Tolak itu termasuk surat qasirah, surat-surat pendek. Tetapi walaupun ini hanya terdiri dari beberapa ayat saja dalam surat At-Talaq itu, ada satu kalimat yang diulang-ulang dalam surat ini. Bunyinya itu apa? Waman yattaqillaha. Ya kan? Waman yattaqillaha itu diulang-ulang dalam surat. Artinya apa? Itu dipahami oleh para ahli tafsir. Memang sebenarnya tips yang diajarkan oleh Al-Quran menanamkan ketakwaan, baik itu dalam diri suami maupun dalam diri istri, itu adalah tips yang jitu untuk menghindari dalam sebuah keluarga itu yang namanya itu terjadi perceraian. Tidak akan itu terjadi perceraian antara dua orang yang dua-duanya ini bertakwa. Perceraian itu terjadi bisa jadi dua-duanya tidak bertakwa atau salah satu di antara duanya itu tidak bertakwa. Ya kan? Maka kalau berkaitan dengan ekonomi kan Islam mengajarkan istri ya kita semuanya untuk qanaah. Ya kan? Kalau permasalahannya itu karena malas, Islam juga mengajarkan kan gitu kan, suami untuk apa? Bekerja secara giat, mencari nafkah. Nah, itu ya. Jadi apa terlepas dari tadi apa yang ditawarkan oleh Promovendus, Pak Fathul Mu'in, ya, melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan mubadalah, ya, terlepas dari itu yang ditawarkan, tetapi menurut kami, ya kan, ada yang lebih penting, ya, takwa tadi, ya, menanamkan ketakwaan. Ya. Oke, saya pikir itu ya, apa artinya komentar saya, ya kan, di samping ketika saya melihat disertasi ini sampai dengan proses ujian terbuka ini nanti bisa ditanyakan setelah ujian, masih banyak sekali ya dari tulisannya ini bermasalah dari sisi konsentrasi, masih banyak kesalahan, ya kan. Kemudian ketika mendefinisikan apa itu mubadalah, ya kan, itu juga masih artinya dengan pendekatan bahasa itu juga masih ada banyak yang permasalahan, ya kan. Nanti bisa diperbaiki setelah artinya ujian terbuka. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.